pertama untuk dan atas nama keluarga besar SPSI Kabupaten Kota Bekasi, hari ini memperingati ulang tahun SPSI yang ke-50 dan sekaligus peringatan Hari Pekerja Indonesia tahun 2023. Di tengah-tengah usia yang sudah 50 tahun dan kebetulan Kabupaten Bekasi adalah kota industri terbesar Indonesia, sudah tentu ingin memastikan bahwa SPSI siap untuk menjadi garda terdepan untuk memastikan hubungan industrial di Kabupaten Bekasi yang lebih harmonis, lebih dinamis, dan lebih berkeadilan. Momentum peringatan 50 tahun ini kita mengajak kepada semua stakeholder, kepada pemerintah, pengusaha, dan seluruh pekerja keluarga besar SPSI. Rekomendasi kita kepada pemerintah bahwa yuk bersama-sama SPSI, mari kita bergandeng tangan untuk meningkatkan kualitas SDM kita di bidang hubungan industrial. Bukan kualitas yang lain, kualitas hubungan industrial. Dengan demikian, hubungan antara serikat pekerja dengan pemerintah akan semakin baik kalau mengetahui etika dan tata krama hubungan industrial sebagaimana diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku. Kepada pengusaha, kita menghimbau, mari kita sama-sama bermitra dan kita siap untuk menjadi mitra dan garda terdepan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dengan catatan, tempatkan serikat pekerja betul-betul sebagai mitra. Jangan jadikan serikat pekerja sebagai musuh pengusaha. Sebagai indikasi bahwa serikat pekerja sebagai mitra, berikan kesempatan dispensasi manakala aktivitas dan kegiatan, berikan kesempatan mereka untuk ikut pendidikan, berikan kesempatan mereka untuk berorganisasi dengan baik, ajak mereka berdiskusi dan bermusyawarah manakala perusahaan membuat kebijakan-kebijakan baru. Melalui mekanisme proses bermitra, melalui bermusyawarah kekeluargaan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Sekali lagi kita menghimbau kepada pemerintah maupun kepada pengusaha untuk mari kita sama-sama 50 tahun usia SPSI, mari kita bermitra, bergandeng tangan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Apa itu? Hubungan industrial yang lebih harmonis, lebih dinamis, lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Terciptanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha. Pekerja tenang dengan cukup sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, dan ditempatkan sebagai mitra yang sejati, bukan mitra, kan ngomong mitra suatu mitranya mitra pura-pura gitu. Kita ingin mitra sejati, mitra baik dalam suka maupun duka. Ketika perusahaan sulit, perlakukan serikat pekerja untuk bersama-sama membangun penguatan produksi, produktivitas, efisiensi, dan peningkatan kualitas tanggung jawab untuk menyelamatkan perusahaan dan kemajuan perusahaan. Tapi kalau perusahaan sudah maju, jangan lupa, nggak boleh dusta di antara kita. Artinya perusahaan tetap harus menjadi kesejahteraan pekerja, baik lahir maupun batin. Obsesi itu kita sampaikan dalam peringatan hari ulang tahun SPSI yang ke-50. Kita tahu bahwa SPSI adalah organisasi yang tertua dan terbesar di Republik ini. Tadi juga ada pesan dari Presiden KSPSI, Bung Andi Gani, pesan kepada kita bahwa tolong SPSI Bekasi mampu menjadi lokomotif, SPSI Bekasi mampu menjadi teladan, SPSI Bekasi menjadi garda terdepan, dan satu kata, tetap berkomitmen untuk membela, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan sekaligus siap untuk bermitra dengan pemerintah dan pengusaha. Tanggapan terkait Hari Buruh Nasional seperti apa? Berkenaan Hari Buruh Internasional 1 Mei itu juga kita tidak lupakan, tapi kita mengutamakan karena kebetulan bersamaan Kepres nomor 9 tahun 1991 yang ditandai oleh Presiden Soeharto, yaitu Kepres tentang Hari Pekerja Indonesia, itu adalah peringatan Hari Pekerja Indonesia. Dan sekaligus bersamaan waktunya dengan peringatan hari ulang tahun SPSI. Atas dasar itu kita nggak boleh lupakan. Itu hari nasional kita, Hari Pekerja Indonesia. Kalau hari besar yang lainnya, contoh Hari Santri dan seterusnya. Nah, sewaktu-waktu mohon maaf nih kepada media, tolong disampaikan juga diekspos. Pemerintah, kalau peringatan May Day, contoh di Kabupaten Bekasi ada alokasi anggaran APBD, gitu. Peringatan Hari Buruh Internasional. Tapi peringatan Hari Pekerja Indonesia yang notabene hasil karya bangsa Indonesia dan peringatan pekerja Indonesia malahan diabaikan, nggak disupport dalam bentuk APBD dan seterusnya. Pada dasar itu tetap kita peringati May Day, tapi dengan tidak tetap mengutamakan peringatan Hari Pekerja Indonesia. Menjelang 2024 nih Pak, ada tanggapan sikap dari serikat SPSI sendiri? SPSI tetap independen. SPSI adalah rumah besar bagi kalangan aktivis partai manapun, gitu.
Saya ulang sekali lagi, SPSI adalah rumah besar dari semua partai yang ada. Dengan demikian prinsip kalau SPSI-nya adalah independen. Tapi secara individu sudah bantu membeli hak yang sama sebagai warga negara untuk memberikan dukungan dan sekaligus memberikan pilihan dan support terhadap kepentingan-kepentingan partai politik. Tapi yang jelas, obsesi kita ke depan, bagaimanapun SPSI mampu bargaining position dengan siapapun penguasa untuk memastikan kesejahteraan. Yang sekarang ini jujur ngomong agak sedikit diabaikan. Pekerja agak dinomor duakan dibanding dengan pengusaha dengan berbagai produk-produk hukum yang ada. Sekarang ini kalau bandul jam gitu ya, kalau bandul jam ke kiri dan ke kanan, pekerja dan pengusaha, sekarang lagi banyak ke pengusaha. Pekerjanya diabaikan. Sebagian mengatakan pekerja itu hari ini masih didolimi katanya. Tapi mudah-mudahan ke depan lebih baik. Pak, masih soal 2024 dengan sebagai rumah aktivis bersama Pak, isu terkait pemilu sistem proporsional itu ada tanggapan Pak? Kayaknya kalau proporsional tertutup kayaknya kurang fair ya. Nanti kita nggak tahu siapa yang dipilih. Jangan-jangan orang yang selama ini korupsi gitu tuh, benar nggak? Ya kalau dipilih partainya tuh. Kalau tertutup pengertiannya kan calegnya nggak terlihat wajahnya loh, si A, si B, si C-nya, tapi milih partai. Nah kalau milih partai, nanti yang olah partai yang ditempatkan orang-orang yang kebetulan tidak amanah, tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, tidak demokratis, tidak memiliki naluri kebangsaan, kan susah gitu. Sebaiknya, saya ingin katakan bahwa kita sebagai bagian masyarakat, yaitu yang orang mengatakan bahwa SPSI bagian civil society, yaitu sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk memberikan kontribusi pikiran-pikiran politik, tentu kalau boleh kita usulkan tetap harus terbuka. Termasuk juga soal pengangguran di komunikasi juga. Luar biasa statistik membuktikan kepada kita bahwa memang di Kabupaten Bekasi adalah kota industri terbesar, tapi pengangguran juga cukup tinggi, gitu. Ini yang prihatin. Oleh sebab itu saya selalu menghimbau kepada pemerintah, baik melalui Dinas Tenaga Kerja maupun Departemen Pendidikan, gitu. Kita tahu bahwa alokasi anggaran pendidikan sekarang ini melalui APBN maupun APBD kan 20%, toh. 20% dari alokasi anggaran APBN. Coba APBN kita 3.000 triliun, 20%-nya adalah setara dengan 600 triliun, toh. Benar nggak? 600 triliun adalah untuk biaya pendidikan. Atas dasar itu kita minta dengan hormat agar pendidikan diutamakan. Utamanya adalah link and match. Saya ulang, utamanya adalah link and match. Agar apa? Agar angkatan kerja betul-betul siap bekerja. Bukan angkatan kerja siap mencari kerja. Karena apa? Karena tidak link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Itu salah satu penyebab utamanya. Selain hal-hal yang lain, ya toh. Tapi yang jelas, sekarang pemerintah sudah membuat kebijakan tentang skilling, reskilling, dan upskilling, tapi belum maksimal. Ke depan mudah-mudahan kita dorong pemerintah bekerjasama juga dengan SPSI untuk skilling, reskilling, dan upskilling untuk menyiapkan teman-teman pekerja tanda kutip pengangguran untuk siap untuk kembali bekerja dan siap menjadi pekerja yang lebih baik.